Seumpama biji. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi, dan kita membahas satu tema kemarin, yaitu orangnya Tuhan berpikir benar. Jadi anak-anak Tuhan itu harus mempunyai mindset, satu pemikiran yang benar, supaya kita boleh ada di dalam naungan kasih kemurahan Tuhan. Satu hal yang harus kita miliki atau tidak boleh kita miliki, yaitu iri hati di dalam hidup kita. Bahaya sekali kalau kita ini mempunyai iri hati, pikiran yang salah di dalam hidup kita. Dikatakan sudah dikasih Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini terjadi ketika mereka, Kain dan Habil, mempersembahkan korban, lalu persembahan Habil diindahkan Tuhan, sedang Kain tidak. Dan pada waktu persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, lalu apa yang terjadi? Disitulah yang disebut dengan rasa iri hati, marah, dan lain sebagainya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah ingin mengubah mindset daripada si Kain pada waktu itu. Dikatakan dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu, dikatakan, kenapa hatimu muram? Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi saudara kasih Tuhan, ada satu bagian yang Tuhan kasih tahu kepada si Kain untuk mengubah pemikirannya, yaitu dia harus berbuat baik supaya tidak digoda oleh yang disebut iri hati dan marah itu. Jadi saudara kasih Tuhan, anak-anak Tuhan itu tidak boleh menimbulkan iri hati di dalam hidupnya. Mindset kita harus dirubah. Kita harus bisa bergembira di atas kegembiraan orang lain. Ketika orang lain berhasil, kita harusnya bergembira. Ketika orang lain mengalami keberhasilan, harusnya kita ikut senang. Dan itu yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, dikatakan seperti itu. Jadi ketika ada orang bersukacita, kita harusnya bisa bersukacita. Bukan ketika ada orang menderita, kita senang karena mereka menderita, apalagi itu musuh kita. Itu mindset bukan orang-orang yang benar, bukan anak-anaknya. Jadi setiap kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat Kejadian 37 ayat yang 4, dikatakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Rasa kebencian, rasa iri hati itu tidak boleh timbul di dalam hidup kita. Biarlah kita boleh berbahagia, bergembira ketika rekan-rekan kita mengalami keberhasilan atau mendapat berkat. Saudara kasih Tuhan, itu pun terjadi dengan seorang raja yang dipilih oleh Tuhan pada waktu itu. Ketika Saul dipilih Tuhan, dipilih dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika ada perperangan dan Daud mengalami kemenangan, lalu orang-orang bernyanyi bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedang Saul beribu-ribu saja. Apa yang terjadi? Di dalam Samuel 18 ayat yang ke-8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita ini mendengki? Kalau kita ini iri hati, akan ada kedengkian dalam hidup kita. Dan inilah yang disebut bahwa orangnya Tuhan harus berpikir benar. Jadi kita tidak boleh meletakkan kebencian dalam hidup kita. Orangnya Tuhan harus mampu berpikir benar. Ketika orang berhasil, ketika orang mengalami berkat Tuhan,
biarlah berkat yang mereka alami, yang membuat mereka bersuka cita, kita pun sanggup bersuka cita di dalamnya. Itu sudah yang ngasih Tuhan yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita bisa bersuka cita, bergembira di atas kegembiraan orang lain, bukan kita iri hati. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, buatlah pikiran kami bisa tidak menimbulkan iri hati. Ketika melihat orang lain diberkati atau berhasil atau bahagia, biarlah kebahagiaan mereka juga merupakan kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.